Selamat datang di modul kelima. Selamat, Anda sudah menyelesaikan 2 bagian dari sistem baca kilat. Nah, sekarang kita lihat dulu peta sistem baca kilat. Kita sudah melakukan tinjauan awal dan rule of thumb-nya melakukan tinjauan awal itu cukup 5 menit saja. Ingat, prinsip dari minimum effective dose. Melakukan usaha minimal untuk hasil yang optimal. Jadi, untuk mengetahui gambaran besar apa yang bisa buku berikan kepada Anda, cukup lakukan tinjauan awal, baca sampul depan, baca sampul belakang, dan baca daftar isi. Dan jika itu sesuai dengan kurikulum pengembangan diri Anda, dan itu adalah buku yang tepat untuk Anda baca sekarang, Anda buat tujuan membaca. Oke? Tujuan membaca pastikan Anda sudah sesuai dengan kaidah what dan why, dan waktu yang dibutuhkan total adalah 5 menit. Jika buku itu tidak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, jangan pernah membeli. Dan ingat, jangan pernah membeli buku yang Anda pikir suatu hari akan Anda butuhkan. Karena suatu hari tidak pernah sampai. Oke? Kemudian Anda sudah melanjutkan ke langkah baca kilat, di mana dalam 10 menit Anda sedang melakukan priming subliminal. Dengan kondisi jenius dan PMR, Anda memasukkan semua isi buku itu langsung ke pikiran bawah sadar Anda. Dan yang kita lakukan hanya dalam waktu 10 menit. Pada saat Anda selesai melakukan langkah baca kilat ini, harusnya pikiran sadar Anda belum tahu apa-apa. Pikiran sadar Anda belum menyadari apa yang sudah Anda masukkan ke pikiran bawah sadar Anda. Alright? Jika Anda menggunakan framework membaca konvensional, maka akan muncul pertanyaan dalam diri Anda, saya tadi ngapain? Saya tadi baca apa? Kok nggak berasa baca sama sekali? Betul, karena Anda memang tidak sedang membaca. Anda sedang memasukkan informasi, memotret halaman demi halaman langsung ke pikiran bawah sadar, dan pikiran sadar belum menyadarinya sama sekali. Jika Anda merasakan hal demikian, di mana pikiran sadar Anda belum menyadari apapun, Anda sedang melakukannya dengan benar. Oke? Ibarat kita membangun rumah, baca kilat adalah tentang membangun fondasi. Fondasi pemahaman di pikiran bawah sadar. Yang namanya fondasi itu tidak terlihat dari permukaan atas. Oke? Berarti fondasi pemahaman juga belum disadari oleh pikiran sadar Anda. Oke? Selama Anda melakukannya dengan baik, Anda PMR, Anda sudah kondisi jenius, Anda memotret satu halaman dengan baik, dengan kecepatan yang konstan atau cepat, maka baca kilat sudah sangat benar Anda lakukan. Oke? Untuk memastikan bahwa Anda sudah melakukan dengan benar, Anda sudah menjalani prosesnya dengan baik, Anda lakukan dulu aktivasi manual sampai tuntas. Apakah Anda bisa memahami buku itu dengan sangat baik? Apakah Anda bisa dengan sangat mudah menemukan mana yang harus dibaca, mana yang tidak perlu dibaca? Dan Anda bisa mendapatkan mind map, Anda bisa menuntaskan buku itu dalam lebih kurang 2 jam. Oke? Dan Anda bisa menjelaskan kembali buku itu kepada orang lain dengan sangat mudah. Dan semua sistem baca kilat sudah terintegrasi dengan baik. Sekarang mari kita bahas tentang aktivasi. Ini adalah tahapan ketiga dari sistem baca kilat. Tinjauan awal 5 menit, baca kilat 10 menit. Artinya porsi membaca kita baru 15 menit. Nah, aktivasi ini ada 2 jenis. Ada aktivasi otomatis dan ada aktivasi manual. Oke? Yang namanya aktivasi otomatis adalah ketika situasi lingkungan memicu hal-hal yang sudah Anda baca kilat. Artinya buku-buku itu cuma Anda tinjauan awal dan baca kilat saja tanpa melakukan aktivasi manual. Dalam situasi-situasi tertentu dia akan terpicu untuk keluar. Bisa jadi tiba-tiba Anda menjelaskan isi buku itu sesuai dengan situasi yang terjadi, atau Anda tiba-tiba terdorong untuk melakukan apa yang Anda pelajari dari buku tersebut. Anda pelajari secara pikiran bawah sadar Anda. Artinya hanya memasukkannya lewat langkah baca kilat saja. Nah, aktivasi otomatis ini adalah aktivasi yang terjadi, kegiatan-kegiatan yang terjadi, either itu menjelaskan, memahami, atau menerapkan sesuatu dengan tanpa melakukan aktivasi manual. Artinya Anda hanya memasukkan informasi buku itu ke pikiran bawah sadar Anda dan Anda tiba-tiba bisa melakukannya. Dan karena ini namanya otomatis, maka jangan pernah dicari-cari. Oke? Kalau Anda mencari-carinya, Anda akan melanggar sebuah hukum pikiran yang mengatakan bahwa semakin besar usaha pikiran sadar, semakin kecil respon bawah sadar. Nah, contohnya,
Pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan teman kecil Anda? Anda sudah lama sekali tidak ketemu dengan teman kecil Anda ini. Tapi karena itu teman baik Anda dulunya, Anda sungkan untuk bertanya siapa namanya karena Anda sudah lupa siapa namanya. Akhirnya Anda bertanya ke siapa? Ke diri sendiri. Sambil Anda ngobrol, jaga image Anda bertanya dalam hati, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Apakah namanya muncul? No, namanya tidak muncul sama sekali. Tapi setelah Anda pisahan, Anda mungkin masih sekali dua kali bertanya siapa namanya. Siapa sih dia namanya ya? Dia kan teman kecil saya, teman baik saya. Anda masih bertanya-tanya, selama Anda bertanya tidak muncul jawaban. Tapi karena Anda tidak lagi bertemu dengan dia, Anda tidak lagi bertanya-tanya terus. Begitu Anda stop bertanya, pikiran bawah sadar Anda punya ruang dan waktu untuk mencari database di pikiran bawah sadar Anda. Dia cari di arsip dan ini dia. Namanya ini loh. Dia kan selalu duduk di belakang kamu. Diam kayak dari tadi. Jadi semakin besar intervensi pikiran sadar, semakin pikiran bawah sadar tidak bisa memberikan respon yang baik. Jadi untuk bisa mengoptimalkan pikiran bawah sadar, Anda harus menenangkan diri Anda dan juga menenangkan ucapan-ucapan dari pikiran sadar Anda. Nah, seandainya Anda setelah melakukan baca kilat terus Anda mencari mana aktivasi otomatisnya, Anda sedang menggunakan pikiran sadar Anda terlalu berlebihan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pikiran bawah sadar untuk memberikan respon. Oke, jadi jangan dicari-cari, biarkan saja. Namanya juga otomatis. Ini adalah bonus buat Anda. Alright? Ini adalah kesalahan saya pada awal-awal saya mempraktikkan baca kilat. Jadi setiap kali saya selesai melakukan baca kilat, saya selalu mengharapkan, harap-harap cemas. Mana aktivasi otomatisnya? Mana aktivasi otomatisnya? Sehingga saya tidak mendapatkan manfaat apapun. Setelah saya benar-benar pasrah, saya biarkan, saya fokus pada pemahaman pikiran sadar saya, melakukan aktivasi manual, semakin banyak aktivasi otomatis yang terjadi dan membuat pekerjaan saya lebih mudah. Alright, sekarang kita akan fokus ke aktivasi yang kedua, yaitu aktivasi manual. Langkah-langkah aktivasi manual adalah Anda melakukan review. Oke. Kemudian Anda melakukan memindai menjelajahi dan Anda melakukan mind mapping. Oke, review ini adalah langkah di mana Anda ingin mempersiapkan pikiran sadar Anda untuk bisa mendalami buku itu dengan baik. Dan review juga punya fungsi untuk membangun rasa ingin tahu Anda. Oke, langkah demi langkah saya akan bahas di video selanjutnya. Dengan Anda membangun rasa ingin tahu Anda, rasa penasaran Anda terhadap isi buku itu, Anda akan punya power, Anda akan punya momentum untuk menuntaskan buku itu. Alright? Jadi, ibarat anak panah, Anda menarik anak panah itu ke belakang supaya anak panah itu bisa melejit. Itu adalah fungsi dari melakukan langkah review. Kemudian, setelah review Anda melakukan memindai menjelajahi. Memindai menjelajahi adalah proses di mana Anda mulai menyeleksi bacaan Anda. Mana yang sesuai dengan tujuan Anda, mana yang tidak sesuai dengan tujuan Anda dengan bantuan pikiran bawah sadar Anda. Artinya, karena pikiran bawah sadar Anda sudah memiliki informasi yang Anda butuhkan dan Anda sudah memberikan tujuan yang jelas kepada pikiran bawah sadar Anda, maka pikiran bawah sadar Anda akan bisa menunjukkan kepada Anda mana yang harus Anda baca, mana yang tidak perlu Anda baca, mana jalan yang harus Anda tempuh, mana jalan yang tidak perlu Anda tempuh. Oke, di sini Anda melakukan selective reading dengan bantuan dari pikiran bawah sadar Anda. Dan terakhir, hasil-hasil membaca Anda, pemahaman-pemahaman Anda, bagian-bagian yang sudah Anda baca yang sesuai dengan tujuan, Anda langsung masukin ke dalam mind mapping. Jadi sambil Anda pindai jelajah, dapat sesuatu yang penting buat Anda, dan itu sesuai dengan tujuan Anda langsung masukin ke dalam mind mapping. Oke, jangan melakukan mind mapping setelah selesai satu bab atau setelah selesai satu buku baru Anda kembali ke mind mapping. Jangan lakukan itu karena Anda akan membuang waktu 2 kali. So, dengan proses aktivasi manual ini di mana kita melakukan review 15 menit, pindai jelajah dan mind mapping sekitar 90 menit, total waktu yang akan Anda jalani adalah 2 jam atau 120 menit dengan harapan Anda selesai satu buku, Anda sudah punya mind mappingnya dan bahkan Anda bisa menjelaskannya kepada orang lain.
Oke? Nah, mari kita bahas langkah demi langkah aktivasi manual dan kita mulai dengan modul 5 materi kedua langkah review.